Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Yang kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Bapak Presiden, dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain. Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17.000 hektar areal Pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000, selebihnya adalah hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektar tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, ya, sudah kita ikuti tadi cuplikan-cuplikan dari peristiwa Rempang. Apa itu peristiwa Rempang? Ya, tentu saja peristiwa yang diketahui atau diikuti bahkan menjadi keprihatinan segenap bangsa Indonesia sejak pecahnya kerusuhan atau konflik yang terjadi pertama kali pada tanggal 7 September tahun 2023 di Pulau Rempang yang menjadi bagian dari kawasan Batam, yaitu yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang terjadi sehingga terjadi bentrok atau rusuh antara masyarakat atau warga setempat dengan aparat bermula pada tanggal 7 September 2023. Ternyata itu merupakan peristiwa yang dipicu oleh penolakan ratusan warga sejumlah kampung di Pulau Rempang yang menolak ketika Badan Pengelolaan Batam atau BP Batam atau BP Batam sekali lagi mau memulai melakukan pengukuran atas tanah-tanah yang dimiliki oleh para penduduk setempat. Untuk apa? Yaitu tanah atau lahan yang akan menjadi bagian dari proyek yang dinamakan Rempang Eco City. Sekali lagi, proyeknya adalah Rempang Eco City. Rempang Eco City ini merupakan PSN. Apa itu PSN? Proyek Strategis Nasional. Nah, konflik pecah pada 7 September 2023 ketika penduduk dengan berani menghambat atau menghadang para petugas dari BP Batam yang didampingi oleh aparat kepolisian dan juga aparat gabungan TNI ketika mau melakukan pengukuran. Lalu ini menjadi berita besar. Kemudian berkembang protes warga yang menolak pengukuran tanah yang bagi mereka itu adalah awal dari proses penggusuran bagi mereka atau kemudian dikenal istilah relokasi bagi para penduduk sejumlah kampung di Rempang tadi untuk atau demi lokasi proyek strategis nasional tadi. Kemudian pada Senin 11 September tahun 2023 terjadi konflik atau rusuh yang kedua, yaitu ketika kembali masyarakat berduyun-duyun melakukan protes ke kantor BP Batam, tentu saja di Batam. Nah, inilah kemudian yang menjadi berita besar, mendominasi pemberitaan sejumlah media utama, mainstream media di Indonesia, dan tentu saja beredar banyak di media sosial. Kemudian tentu saja dukungan yang kita dengar adalah berdatangan bagi warga setempat yang tentu saja mereka adalah keturunan Melayu atau dari etnis Melayu, walaupun kita tidak bicara etnisitas di sini, faktanya mereka adalah dari suku Melayu. Mereka akhirnya mendapatkan simpati dan dukungan dari warga atau mereka yang merasa juga orang Melayu dari berbagai tempat lainnya yang berasal dari pulau-pulau lain di Kepulauan Riau, bahkan dari berbagai tempat lain di Pulau Sumatera, dan akhirnya dalam beberapa riset selanjutnya muncullah dukungan-dukungan bagi warga Melayu Rempang yang menolak relokasi tersebut, dan dukungan-dukungan itu bermunculan dari seluruh
penjuru negeri dari seluruh pulau, termasuk di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Kita tahu dukungan begitu masif bagi warga Melayu yang menolak relokasi. Lalu apa yang terjadi? Beberapa hari setelah peristiwa konflik yang kedua, yaitu pada tanggal 11 September 2023 tersebut, akhirnya pemerintah mulai bereaksi. Reaksi pertama tentu saja kita ketahui dari para tokoh dan unsur pemerintah daerah setempat, tentu saja termasuk dari BP Batam. Kita ketahui bahwa kepala BP Batam sekaligus merupakan wali kota Batam, yaitu M. Rudi, sudah membuat pernyataan sampai kemudian pernyataan untuk mencoba memberikan penjelasan kepada masyarakat atau publik Indonesia dikeluarkan pula oleh pejabat-pejabat lain sampai pada level menteri, dan akhirnya Presiden Joko Widodo sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Rempang menurut Presiden Joko Widodo merupakan kesalahan komunikasi saja. Karena itu kemudian Joko Widodo mengutus Menteri Investasi yang sekaligus merupakan Ketua BKPM, yaitu Bahlil Lahadalia, untuk segera datang ke Rempang menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Kita ketahui kemudian dalam perkembangannya bahwa setelah bertemu dengan sejumlah perwakilan penduduk yang terdampak dari atau terdampak rencana pengembangan proyek strategis nasional PSN yang dinamakan Rempang Eco City itu, sekali lagi Menteri Bahlil telah bertemu dengan banyak perwakilan penduduk yang terdampak, juga tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan kembali ke Jakarta. Tadi sudah kita ikuti keterangan pers oleh Menteri Bahlil Lahadalia setelah rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin 27 September 2023. Kita telah ikuti bersama-sama bahwa akhirnya pemerintah mengambil sikap yang berbeda dari pendekatan yang awal dilakukan. Apa itu? Yaitu pemerintah menurut Bahlil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, begitu ucapannya, akan melakukan pendekatan yang lebih penuh kekeluargaan. Nah, artinya jelas bahwa betul pada awalnya, sebagaimana diakui juga oleh Menteri Bahlil pada bagian jumpa persnya itu, bahwa sebelumnya aparat setempat saat pecah rusuh pertama dan konflik kedua ternyata memang diakui telah melakukan cara-cara yang bahasa mereka, diksinya ini, yaitu telah terjadi cara-cara yang kurang elegan dan berdampak pada ketidaknyamanan terhadap saudara-saudara saya di Rempang. Itu ucapan Menteri Bahlil. Artinya memang ada pengakuan dari sisi pemerintah dalam hal ini. Nah sekarang, apakah konflik di Rempang sudah selesai? Saya akan mengajak Anda untuk mencoba melakukan tinjauan yang objektif, analisis objektif, dan tentu saja ya secara berdasarkan realitas dan fakta-fakta tentang apa yang sesungguhnya pernah terjadi, sudah terjadi, sedang berlangsung, dan kemungkinan apa yang akan berlangsung. Sahabat Bravo, kita ketahui bahwa rencana proyek Rempang Eco City ini, sekali lagi, Rempang Eco City merupakan satu proyek strategis nasional atau PSN. Layaknya proyek strategis nasional tentu saja di backup atau disupport atau didukung oleh pemerintah. Diketahui bahwa perjanjian antara pihak Indonesia, pihak swasta tentunya dalam hal ini, yang akan mengembangkan atau membangun Rempang Eco City itu telah melakukan MOU atau Memorandum of Understanding dengan partnernya, yaitu Xinyi International Investment, suatu korporasi besar yang berasal dari Cina, dan penandatanganan itu telah dilakukan di kota Chengdu di China pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Itu dilakukan sekali lagi di Chengdu antara PT Makmur Elok Graha atau biasa disingkat dengan MEG. Ini merupakan bagian dari grup Arta Graha. Tentu saja kita ketahui grup Arta Graha adalah
kelompok bisnis besar yang dimiliki oleh pengusaha Tommy Winata. Nah, partnernya sekali lagi dari China adalah Xinyi International Investment. Kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan berupa penandatangan MOU yang disaksikan langsung pada tanggal 28 Juli 2023 itu di kota Chengdu, disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, apa sebetulnya akan mereka lakukan di Rempang Eco City? Sekali lagi, ini adalah mengembangkan industri, mengembangkan sekali lagi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Begitu informasi kita dapatkan. Kemudian, tahap pertama dari pengembangan ini adalah PT MEG bersama pihak investor China, sekali lagi yaitu Grup Xinyi, akan membangun pabrik kaca dan panel surya atau solar panel di kawasan Rempang. Apa yang barangkali atau sayangnya belum dikalkulasi dari awal atau yang menjadi miss dari awal adalah kemungkinan reaksi yang akan muncul dari kalangan penduduk asli setempat. Siapa mereka? Yaitu penduduk yang mendiami 16 kampung di kawasan yang terdampak oleh proyek PSN ini. Ada 16 kampung dan banyak pihak menyatakan selain penduduk setempat, mereka mempertahankan hak mereka atas lahan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka telah berada di sana secara turun-temurun, bahkan tarik garis ke belakang telah berada di sana sekitar sejak tahun 1800-an. Jadi itu juga dibuktikan oleh mereka bahwa ada beberapa lokasi pemakaman tua atau pekuburan tua yang berada di beberapa kampung tadi. Ada 16 kampung di sana. Dan kita ketahui bahwa mayoritas penduduk ke-16 kampung tersebut bermata pencarian sebagai nelayan atau mereka biasa melaut, mencari ikan dan atau melakukan budidaya rumput laut. Nah, mereka yang terdampak ini tidak terima rencana relokasi. Lalu miss berikutnya apa kira-kira? Ya, diakui bahkan oleh kepala negara sendiri, oleh Presiden Jokowi bahwa telah terjadi komunikasi yang kurang baik di awal. Dan itu kemudian coba dikoreksi oleh pihak, tentu saja dalam hal ini oleh pihak pemerintah, dengan mengutus Menteri Bahlil Lahadalia. Dan dia sudah berada di sana beberapa hari setelah peristiwa rusuh di Rempang pada yang kedua, yaitu pada tanggal 11 September tahun 2023. Dia telah menemui beberapa pihak di sana dan perkembangan kita ketahui terbaru dari pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Bahlil adalah bahwa pemerintah sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo akan melakukan cara yang berbeda, yaitu pendekatan secara kekeluargaan dan menawarkan kepada para penduduk yang terdampak, ada berapa jumlah mereka, tidak kurang dari 800 kepala keluarga. 800 kepala keluarga yang terdampak yang berada di sekitar 16 kampung tadi, menurut Menteri Bahlil, setidaknya menurut dia hampir 300 kepala keluarga sekarang sudah bersedia untuk mendaftarkan diri mereka, yaitu untuk mengikuti skema yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini apa? Yaitu untuk bahasa pemerintah sekarang bukan relokasi, tapi geser lahan. Jadi mereka akan bergeser lahan domisili mereka, bukan lagi di kampung-kampung yang 16 tadi, tapi atau beberapa kampung utama yang menjadi tahap pertama dari pengembangan Rempang Eco City ini. Ada 3 kampung, setidaknya saya ulangi, ada 5 kampung menurut Menteri Bahlil, ada 5 kampung termasuk kampung Pasir Panjang dan Pasir Merah. Jadi total ada 5 kampung. Di tahap awal ini mereka akan digeser ke satu kawasan yang bernama Tanjung Banon, terletak sekitar 3 km dari tempat asli atau tempat awal para penduduk tersebut berada. Jadi bergeser 3 km. Namun sebelumnya ada satu lagi. Menurut Menteri Bahlil bahwa pemerintah juga menawarkan kepada para penduduk ini yaitu uang tunggu katanya. Istilahnya uang tunggu sejumlah Rp1.200.000 per bulan per orang. Jadi apabila satu keluarga ada 4 jiwa, maka ini kali 4. Rp1.200.000 kali 4.
Kemudian selain itu per KK akan mendapatkan uang kontrak rumah sebesar Rp1.200.000 per bulan. Dan ini untuk waktu sementara mereka akan ditempatkan di suatu tempat yang sifatnya sementara. Sementara apa? Yaitu sementara menunggu dibangunnya rumah-rumah mereka di lokasi yang baru tadi, yaitu di Tanjung Banon. Untuk itu nanti mereka akan mendapatkan, masing-masing keluarga akan mendapatkan tanah, lahan baru seluas 500 meter persegi dan rumah kediaman dengan ukuran atau tipe 45. Itulah skema penawaran pemerintah bagi para penduduk yang terdampak. Sekarang, apakah mereka setidaknya di luar yang 300 KK tadi sebagaimana klaim Menteri Bahlil, apakah yang sekitar hampir 500 KK lainnya sudah menerima, akan menerima, atau pasti menerima, atau sebaliknya pasti menolak? Sejauh ini kita mendengar dari Rempang bahwa majority atau mayoritas dari warga yang terdampak ini, saya membayangkan tentu saja di luar 300 KK yang telah disebutkan oleh Menteri Bahlil bersedia mengikuti skema pemerintah, maka 400 atau sampai 500 KK lebih besar jumlahnya kan, pastinya kan, maksud saya mayoritas. Mereka tentu saja dalam posisi belum memutuskan, setidaknya belum memutuskan atau bahkan menolak. Informasi lain yang kita dapatkan dari beberapa sumber dari Rempang menyatakan bahwa mereka, mayoritas warga yang belum mau direlokasi tetap akan bertahan di kawasan mereka. Nah, inilah yang masih menjadi PR besar. Kita tangkap dari pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia bahwa proses ini masih berlangsung, diakui oleh pemerintah. Artinya, proses negosiasi, pendekatan-pendekatan kepada warga yang terdampak langsung masih berlanjut dan belum tentu segera pasti ada hasilnya. Bahkan sesungguhnya pemerintah sekarang mengakui sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Bahlil bahwa kali ini setelah rapat kabinet hari Senin 27 September 2023, pemerintah dalam rapat kabinet sekali lagi dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo menyatakan tidak lagi ada deadline atau tenggat waktu. Karena sebelumnya yang menjadi kekhawatiran besar seluruh warga Rempang, khususnya yang terdampak yang berasal dari 16 kampung itu adalah deadline yang diberikan oleh otoritas setempat yaitu BP Batam bahwa mereka harus sudah mengosongkan lahan mereka per 28 September 2023. Artinya tanggal 28 September itu adalah hari Kamis 28 September 2023. Ya, sekarang pemerintah menyatakan tidak ada lagi deadline, tapi proses berlangsung terus. Ini tentu saja layak bukan layak lagi, tapi memang wajib kita sebagai warga Indonesia terus mengikuti perkembangan ini. Mengapa? Karena warga yang terdampak di Rempang itu adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Bahkan pemerintah sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa mereka yang terdampak itu, penduduk yang terdampak tersebut di Rempang itu adalah saudara-saudara kita. Maka sudah selayaknya mereka tidak terzalimi. Para warga atau penduduk yang terdampak dari awal ketika konflik pertama akhirnya terjadi, mereka terang-terangan sebagaimana kita ikuti dalam berbagai pemberitaan bahwa mereka tetap akan mempertahankan diri mereka, mempertahankan lahan mereka, dan itu ternyata sekarang menjadi jelas mayoritas dari total sekitar 800 KK itu minus 300 KK yang telah bersedia ikut skema pemerintah, maka sekali lagi yang mayoritas masih ingin bertahan. Dan tentu saja kita harapkan proses yang dimaksudkan oleh pemerintah itu tidak merugikan penduduk yang terdampak sekali lagi di Rempang. Mengapa? Karena tentu saja sekali lagi konflik yang menyangkut lahan secara umum di Indonesia kita mengenal istilah konflik agraria, dan pemerintah sejak beberapa waktu lalu sudah menyatakan berkali-kali bahwa dalam proses pembangunan, dan ini dinyatakan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, yang paling sulit itu adalah masalah pembebasan tanah. Nah, PSN atau Proyek Strategis Nasional biasanya adalah proyek yang memerlukan lahan yang sangat luas dan belum tentu seluruh lahan itu dikuasai oleh negara. Dalam banyak kasus, dalam PSN-PSN lain, lahan-lahan tersebut ternyata sudah menjadi milik masyarakat atau penduduk yang sudah
bukan hanya yang bisa menunjukkan dengan bukti sertifikat, tapi setidaknya mereka telah berdiam di sana dalam kurun waktu yang panjang, sekalipun mereka belum memiliki sertifikat. Dan berdasarkan hukum agraria Indonesia, penduduk yang tinggal di suatu kawasan selama, kalau saya tidak salah, sekitar 20 tahun lebih, maka sudah layak menyatakan mereka adalah bukan hanya sebagai pemanfaat lahan atau mereka yang mengelola lahan tersebut, tapi sudah layak dipandang sebagai mereka yang berkuasa atau memiliki lahan tersebut. Apalagi dalam kasus Rempang, penduduk tersebut ratusan jumlah mereka, ratusan kakak maksud saya. Bayangkan itu ada berapa ribu jiwa, mereka sudah berada di sana selama turun-temurun. Tarik garis ke belakang sejak tahun 1800-an ketika kakek-kakek nenek moyang mereka pertama sekali berdiam di kawasan tersebut di Rempang. Dan mereka tentu saja masih akan berhadapan dengan pihak BP Batam atau pihak-pihak yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, dalam hal ini yang dikoordinir atau dikoordinasikan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagaimana penugasan yang diberikan oleh Joko Widodo. Dan tentu saja sekali lagi harapan seluruh masyarakat Indonesia adalah agar kasus Rempang ini cukup menjadi pelajaran, tidak bereskalasi lagi. Tentu saja tidak ada yang menginginkan konflik Rempang atau peristiwa Rempang bereskalasi lebih jauh atau lebih negatif lagi. Semua pihak, bahkan kita meyakini bahwa penduduk setempat pun tentu tidak menentang pembangunan. Karena sepanjang pembangunan itu berdampak baik, memberikan makna atau dampak positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan warga setempat, tentu saja kita membayangkan mereka bisa menerima hal tersebut, termasuk PSN yang bernama Rempang Eco City ini. Namun tentu saja apabila dalam prosesnya hak-hak warga dikangkangi atau tidak dihargai, maka wajiblah bagi siapapun termasuk oleh pemerintah untuk menghormati warga atau penduduk yang tetap ingin mempertahankan hak mereka atas tanah atau lahan mereka. Tentu saja masih kita tunggu apa perkembangan berikutnya, karena sekalipun pemerintah sekali lagi menyatakan tidak ada deadline atau tidak ada tenggat waktu terhadap proses ini yang berkaitan dengan hampir 500 kakak yang masih menolak relokasi atau istilah pemerintah sekarang geser domisili. Tentu saja kalaupun mereka bertemu dan bernegosiasi antara warga yang terdampak tersebut dan tentu saja tim dari pemerintah atau pihak BP Batam yang mendapatkan kuasa untuk melakukan negosiasi, tentu saja ini kita bayangkan bukan sesuatu yang sederhana atau mudah dan bukan pula suatu proses yang bisa cepat diselesaikan. Namun di sisi lain, sebuah investasi kita pahami juga ingin secepat-cepatnya bisa direalisasikan. Jadi ada dua sisi, dua kepentingan yang sesungguhnya masing-masing pihak menyatakan punya hak atau kewenangan, ada kebenarannya dari sisi penduduk warga setempat di Rempang, dan sisi lainnya adalah pemerintah tentu saja di sana di Batam melalui BP Batam. Dan kita sekali lagi hanya bisa berharap bahwa tidak terjadi eskalasi. Semoga benar apa yang dinyatakan oleh pemerintah akan dilaksanakan proses berikutnya secara penuh kekeluargaan, tentu saja dengan cara yang baik, cara yang elegan kalau meminjam kembali istilah pemerintah sebagaimana diucapkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yaitu cara yang elegan dan tentu saja bermartabat bagi kemanusiaan. Karena sekali lagi warga Rempang terdampak tersebut adalah saudara-saudara sebangsa kita, bangsa Indonesia. Sementara kita memahami pula bahwa pemerintah punya prioritas dalam konteks pembangunan atau pengembangan wilayah, termasuk melalui proyek strategis nasional yang kebetulan di Rempang disebut sebagai Rempang Eco City. Jadi itulah harapan kita sudah tinjau, kita sudah review peristiwa Rempang ini. Semoga ini menjadi pelajaran. Semua pihak, terutama tentu saja pihak eksekutif dalam hal ini, cukup belajar
dari peristiwa Rempang yang terlanjur sudah terjadi konflik 2 kali, sekali tanggal 7 September 2023 dan 11 September 2023. Kita harapkan sekali lagi tidak ada konflik-konflik berikutnya. Namun sisi yang lain, semoga hak-hak warga Rempang juga dapat dihormati, dihargai, dan dipenuhi hak-hak mereka sepenuhnya sebagaimana mestinya, karena mereka adalah penduduk dan pemilik lahan yang sah. Itu saja sementara episode Bravo Iwan untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi sahabat Bravo pada kesempatan yang akan datang. Kita ikuti terus berbagai peristiwa yang berkembang di tanah air, tentu saja dengan kacamata yang kritis, namun tentu saja yang positif dan tentu saja yang bertanggung jawab untuk negara kita ini yang tercinta, NKRI yang tercinta, yaitu tanah tumpah darah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.